Oke, bagi sahabat tani semua, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi cabai kita yang daunnya kuning. Jadi untuk mengatasi cabai yang daunnya kuning ini sederhana saja. Faktor daun kuning ini kalau orang mengatakan virus kebini atau apa, tapi kalau menurut saya ini adalah kekurangan unsur hara. Jadi unsur hara pupuk yang kita berikan itu kurang terserap penuh. Jadi di sini akan saya tunjukkan, ini udah 1 minggu saya tunjukkan ya. Kemarin kan saya melakukan pemupukan 1 minggu yang kemarin itu. Nah, alhamdulillah tunas sudah mulai kelihatan. Nanti akan saya zoom. Nah, itu tunas hijau udah mulai keluar semua, hijau. Dan ini hijau. Nah, dan ini udah mulai serentak hijau semua. Nah, udah kelihatan. Yang di bawah-bawah bekas dulu udah kuning-kuning. Daunnya kuning-kuning. Nah, jadi di sini udah mulai serentak hijau-hijau semua, hijau-hijau. Di sini pemupukan yang kita perhatikan yaitu unsur hara makro dan mikro harus tercukupi. Jadi besok waktunya jadwal saya pemupukan mikro. Jadi hal yang perlu kita perhatikan, kenapa dia daunnya bisa kuning, bisa mengkerut. Ini alhamdulillah semua udah pulih semua ya. Penyebab daun mengkerut itu adalah penyerapan pupuk kurang optimal. Jadi saya tunjukkan, nah ini udah mulai optimal semua, udah mulai bertumbuh-tumbuh semua, udah mulai tunasnya boleh tinggi-tinggi, udah mulai bagus nih. Asal-asalnya semua dari awal udah kelihatan, saya tunjukkan mengkerut. Daunnya ada yang kuning, mengkerut, semua udah mulai bagus, merata semua. Kenapa kok bisa seperti itu, bisa pulih dalam seketika yang butuh proses lama ini. Ini tidak saya cabut, tapi saya coba bagaimana dia tumbuh optimal. Kemarin saya dapat, ya nggak tahu, tiba-tiba saya dapat insting dari pikiran saya, dari hati saya. Ternyata penyebab ini nih pupuk kurang optimal. Saya lakukan seminggu yang lalu, udah mulai serentak tumbuh semua yang mengkerut. Nah, itu udah mulai. Dia baru umur 1,5 bulan. Ini cabai besar, nanti dia akan mengembang. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana cara mengatasi daun cabai kuning ini adalah pemupukan kita harus tepat ya. Di sini saya akan tunjukkan. Beda daerah, beda tempat, beda cuaca. Kalau daerah Jawa mungkin musim panas, hujan kadang sering. Kalau di daerah saya Sumatera, khususnya Sumatera Barat itu hujan itu lumayan ya, dalam sehari, dalam seminggu itu bisa 3 hari 4 hari, kadang bisa hujan terus, kadang bisa panas 2 hari atau apa. Nah, di sini untuk mengatasinya adalah bagaimana cara pemupukan yang tepat supaya cabai kita ini tumbuh dengan bagus, dengan sempurna. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kondisi tanah. Jika kondisi tanah kepadatannya terlalu rapat, ketika kita melakukan pencoretan pupuk, kalau pupuk itu daya serapnya agak lambat atau menggenang perlahan-lahan, itu tandanya kondisi tanah yang ada di sekitar batang ini padat. Penyebabnya kenapa? Karena seringnya hujan. Jadi pertama kita gembur kan tanah asal-asalnya gembur, lama-lama kok bisa padat karena hujannya, intensitas hujannya tinggi, itulah menyebabkan tanah terlampau padat. Jadi daya serap pupuk itu masuk ke tanah agak lambat. Nah, bukti contoh kalau tanah itu daya serapnya cepat itu rongganya. Jadi istilahnya apa ya? Saya akan tunjukkan cabai yang ini. Nah, ini bukti tanah yang agak renggang. Jadi kemarin saya pemupukan, pas kemarin saya lakukan pemupukan itu langsung dia terserap ke bawah. Jadi pertumbuhannya lihat sendiri nih, udah umur baru 1,5 bulan, baru masuk umur 50 kalau salah. Nah, udah tinggi sekali. Dia udah mulai fase pemulihan. Dari dia awal asalnya dia mengkerut, langsung dia serentak tumbuh semua. Nah, sama pun dengan ini. Kemarin semua sudah saya lakukan pemupukan seperti itu. Dia ada tekniknya. Bagi daerah yang sering hujan atau pemupukannya daya serapnya agak lambat, pertama, tanah ini di dalam akar ini butuh rongga. Ketika rongga di dalam tanah ini agak lapang, dia akan daya serap unsur hara itu cepat. Jadi ketika kita menaruh pupuk,
pupuk cor lah istilahnya, kita cor. Ketika kita cor, ketika dia langsung mencerap cepat, serut langsung terserap ke tanah, itu tandanya rongga tanah kita udah ada udah renggang. Istilah renggang itu istilah kayak manusia, ibarat manusia lah. Manusia kalau terlampau padat kali tanah yang mungkin sumuk, fase atau ribet atau risih kan, sama begitupun tanaman. Kenapa tanaman kita banyak kertil? Itu unsur haranya kurang terserap. Jadi mungkin selama ini pernah kalian ya atau sahabat tani, mungkin pas ketika Anda memupuk tiba-tiba airnya mengenang, lama-lama airnya tumpah. Nah, itu tanda tanah yang padat. Nah, cara mengatasinya gampang. Ketika Anda memupuk seperti itu, yang mendapatkan kejadian seperti itu, yang Anda lakukan adalah menggoyang batangnya ini. Ini kan batang ini. Saya tunjukkan. Nah, ini kan batang cabai. Ini Anda goyang sedikit. Jangan kencang-kencang, nanti akarnya bisa dia stres. Goyang-goyang aja sedikit. Yang penting tujuannya menggoyang ini supaya tanah di sini agak gerak sedikit. Nah, ini kan membentuk rongga ini. Nah, kenapa tujuan saya menggoyang ini? Supaya pas pemupukan itu dia masuk ke dalam tanah. Jadi akar yang ada di dasar cabai itu dapat nutrisi semua. Jadi pertumbuhannya langsung optimal, langsung. Insya Allah seminggu lagi ke depan ini udah mulai normal lagi, udah sehat ini. Ini karena kenapa? Ini kemarin nih tunasnya masih kecil-kecil, udah mulai besar-besar ini, mulai hijau-hijau semua. Ini mulai serentak hijau-hijau semua ini. Saya tidak pernah membohongi ya. Nah, ini saya tunjukkan cabai-cabai yang pernah mengkerut awal-awalnya. Nah, ini pas kecil-kecilnya, nah itu banyak itu. Jadi saya lakukan pemupukan seperti itu dengan teknik seperti itu. Alhamdulillah, ternyata Tuhan memberi saya petunjuk. Jadi cabai saya langsung pulih ketika hari itu. Nah, jadi yang di sana pun begitu. Ada yang pertumbuhannya agak lambat, yaitu penyebabnya. Baru kemarin saya dapat petunjuk itu. Jadi saya bagi aja ke pemirsa supaya bermanfaat. Jadi namanya rezeki kita punya masing-masing di sini. Kalau yang penting saya ingin berbagi saja. Nah, jadi ini umur cabai yang baru masuk 50, kurang lebih 50 hari lagi. Jadi lama ini. Mungkin 1,5 bulan lagi baru masuk panen buah pertama. Jadi usahakan kita lakukan pemupukan MPKP susulan lagi. Nah, itu jadi seperti itu cara saya mengatasi cabai yang daunnya kuning. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut kok daun saya kuning atau apa, itu kekurangan unsur hara saja. Biasanya daun cabai yang kuning ini kekurangan unsur P sama unsur mikro, atau kalau tidak dia kekurangan unsur N. Jadi optimalkan saja pemupukannya, goyang sedikit. Jadi tekniknya supaya unsur hara dapat, tanaman ini dapat unsur hara tercukupi, goyang aja batangnya. Jadi tujuannya menggoyang batang itu supaya rongga di dalam tanah itu agak merenggang. Jadi pupuk itu langsung menyerap ke bawah. Kalau udah menyerap ke bawah, udah wes 100% yakin 1 minggu cabai Anda udah kelihatan hijau-hijau. Nah, seperti ini saya tunjukkan ini. Nah, ini calon-calon hijau-hijau nih semua. Hijau. Nah, ini hijau. Nah, kalau pengen bukti, nah ini cabang yang sebelahnya ini. Nah, itu cabang yang sebelahnya udah mulai hijau serentak. Oke, begitu sahabat tani semua, semoga bermanfaat.